Oke, selamat malam para peserta Monex Trading Seminar malam ini, hari Rabu 16 Maret 2016. Dan untuk Monex Trading Seminar hari ini kita akan membahas mengenai trading is a business, yaitu raih peluang bisnis dari pergerakan mata uang dan komoditi. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang telah tersedia. Jadi cukup mudah ya, tinggal tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mari kita mulai Monex Trading Seminar malam ini yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Alfiono. Di mana Bapak Dwi Alfiono ini adalah research dan analisis Monex Invest in the Futures sejak tahun 2015 dan merupakan profesional trader sejak tahun 2000. Selamat malam, Pak Dwi. Oke, selamat malam Bu Sundari. Kita langsung saja ya. Untuk memulai, kita rencanakan pertemuan kita ini dilaksanakan selama 30 menit. Ya, dimulai dari jam 7 Selamat waktu malam, Indonesia Pak bagian Dwi. Barat. Ya, terdengar dengan jelas? Cek. Terdengar dengan jelas Bu Sundari? Ya, cek. Oke, sudah jelas, Pak. Silakan. Ya, langsung saja. Saya ulangi, kita rencanakan selama 30 menit ke depan untuk menjelaskan mengenai peluang bisnis di pergerakan forex dan komoditi. Pada kali ini, sebetulnya materi ini diperuntukkan untuk beginner, jadi pemula yang sama sekali belum mengenal mengenai transaksi trading di forex maupun di komoditi. Namun apabila ada pertanyaan di akhir pemaparan mengenai materi, bisa saja Anda tanyakan mengenai masalah lainnya mengenai transaksi seperti ini. Maupun itu termasuk maupun di gold. Nanti akan saya coba menjawab. Baik, pada penghujung acara diharapkan para peserta dapat memahami risiko dan pendapatan yang akan didapat, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara membatasi risiko dalam setiap transaksi. Kemudian juga akan dibekali mengenai masalah strategi sederhana yang dapat dipergunakan dan dapat diaplikasikan langsung di pergerakan market. Kemudian juga sedikit mengenai money management. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Dwi, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Sundari. Nah, ini dia sekilas mengenai saya. Oke, kita langsung saja mengenai poin pertama, yaitu bisnis dan trading. Menurut Merriam-Webster, bahwa bisnis itu adalah aktivitas untuk membuat, membeli maupun menjual barang-barang, maupun menyediakan jasa untuk ditukarkan, sehingga menciptakan dana. Namun di trading ini, kalimat making ini kita coret karena kita tidak membuat barang, ya, tapi kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, ini dia, sehingga berkurang fungsinya adalah buying dan selling saja. Jadi kita bertransaksi mempergunakan pergerakan harga yang ada di market derivatif, khususnya di forex maupun di komoditi. Dan selanjutnya Anda mungkin pernah mendengar bahwa hanya 20% pebisnis yang bertahan di tahun pertama, kemudian hanya 5% trader yang berhasil. Nah, kalimat ini juga cukup membuat kita bertanya apakah benar atau tidak. Dan ternyata terbantahkan kalimat ini, sehingga kita bisa melihat bahwa menurut riset yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu menurut Biro Pusat Statistik di Amerika Serikat, bahwa 50% yang baru berdiri bertahan selama 5 tahun. 50%. Kemudian yang 30%-nya bertahan hanya 10 tahun. Nah, lebih besar 50% pada 5 tahun pertama, kemudian 30% selanjutnya berkurang, ya, sehingga bertahan selama 10 tahun. Kemudian juga data-data untuk transaksi juga traders mendapatkan 41%
dalam trading ternyata berhasil pada saat dia mulai belajar. Dikarenakan apa? Dikarenakan disiplin mengenai transaksi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, terjadi kegampangan para traders sehingga emosi kemudian juga faktor psikologi turut mempengaruhi dari transaksi. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa kegagalan yang dirasakan dalam setiap kali bertransaksi. Menurut statistik juga ternyata ketidakkompetenan terhadap masalah menempati posisi kegagalan pertama yaitu 46%. Secara spesifik, lagi-lagi masalah emosional, kemudian juga karena biaya yang cukup tinggi untuk bertransaksi, kemudian pengetahuan yang kurang. Dan perencanaan-perencanaan mengenai masalah trading, kalau kita aplikasikan di dalam trading, sehingga trading plan yang harusnya dibuat dengan bagus, ternyata tidak mempergunakan sama sekali. Jadi lebih banyak mempergunakan faktor emosi. Kemudian juga manajerial pengalaman manajerial juga mempengaruhi 30%. Kemudian juga pengetahuan produk ini termasuk ketidakkompetenan terhadap produk seperti yang di atas 11%. Dan 1% adalah masalah-masalah mengenai di luar kemampuan penyandang dana atau investor itu sendiri. Baik. Kunci keberhasilan dalam bisnis atau trading hanya 3. Dia harus dapat memanage mental, kemudian juga mempergunakan strategi dan kecukupan dana. Dan ini telah studi oleh Alexander Eller dalam bukunya Trading for Living yang cukup bagus, kemudian juga Come in to My Trading Room. Saya kira seluruh trader mengakui pendapat dari Alexander Eller ini bahwa mental menempati posisi pertama di atas 60%. Mengenai masalah strategi Anda dapat baca di mana saja. Kemudian juga masalah kecukupan dana. Ini lebih banyak mengenai masalah money management. Seberapa besar dana yang kita transaksikan dan seberapa besar rencana untuk penempatan posisi stop loss yang akan kita alokasikan. Nah, ini nanti kita melihatnya di dalam sisi money management pada sesi terakhir nanti. Mengapa harus trading? Ini pertanyaan. Mengapa harus trading di pasar derivatif seperti di PT Monex? Dan jawaban-jawaban selanjutnya dapat kita lihat bahwa transaksi itu lebih banyak, nah ini dia, transaksi lebih banyak memanfaatkan secara jangka pendek daripada melaksanakan jangka panjang. Jadi transaksi untuk trading mempunyai kelebihan apabila kita transaksi jangka pendek, kemudian juga sangat liquid. Nah, kita lihat data di sini. Kita pakai istilah leverage. Leverage itu daya ungkit ya, daya ungkit. Kalau kita lihat dari pergerakan dari currency sendiri, secara data euro terhadap US dollar dan lain-lain ini secara rata-rata kita bisa melihat pergerakan per hari. Pergerakan per hari dari 137 pips di euro dolar, kemudian per minggu di 326 pips, kemudian secara bulanan rata-ratanya 670. Kita cukup melihat euro US dollar dulu, bahwa 137 kesempatan yang harus kita ambil secara 100%. 50%-nya saja kita dapat menempati sekitar 50 pips ya per hari seharusnya. Kemudian dari probability yang terbesar kita dapat bagi dua lagi sekitar 25 pips per hari, itu sangat gampang. Nah, pembatasan resiko juga harus kita utamakan juga dan transaksi seperti ini. Kemudian dari dolar yen ini lebih slow, lebih tenang pergerakan di dolar yen, hanya 98 pips per hari ya, 98 pips per hari. Kemudian juga kesempatan untuk mendapatkan profit juga tidak terlalu besar seperti halnya di euro terhadap US dollar. Nah, ini data-data ini merupakan data-data selama 1 tahun dari 2015 awal hingga ke 2015 akhir. Jadi ini sangat bergerak ya, sangat bergerak.
kemudian juga pergerakan juga secara rata-rata dapat kita pakai untuk tahun ini. Jadi ada indikator khusus yang dapat menghitung secara rata-rata pergerakan hari ini berkisar di antara berapa pips ya, sehingga kita juga dapat merencanakan posisi selanjutnya, akan melaksanakan posisi buy maupun posisi sell. Kemudian selanjutnya margin requirement. Margin requirement untuk currency juga kita bisa melihat secara garis besar adalah $1.000 per satu lot. Kemudian contract size yaitu aturan kontrak berdasarkan currency yang kita pilih. Jadi kalau euro terhadap US dollar berarti contract size yang dipergunakan adalah 100.000 euro. Kemudian dan selanjutnya. Kemudian dari average spread kita cukup bersaing di angka 0,2 dimulai dari 0 hingga selanjutnya secara rata-rata adalah 0,2 pips dari posisi bid dengan posisi as. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat ya selanjutnya ini komoditi. Untuk oil cukup menarik di sini pergerakan oil. Per hari kita dapat mendapatkan $2 oil. Jadi pergerakan oil $2. Kalau $1 kalau kita rupiahkan pendapatan adalah sebesar 10 juta. Kalau $2 dengan satu lot standar berarti sekitar 20 juta per hari. Dan ini rata-rata pergerakan akan terjadi ketika pergerakan dolarnya menguat atau melemah, kemudian faktor-faktor fundamental yang ada pada saat itu. Seperti saat ini fundamental yang ada di oil cukup menarik dikarenakan dari faktor supply. Ya, cerita untuk oil belum berakhir hingga saat ini, sehingga kita dapat memanfaatkan volatility yang terjadi di oil. Kemudian di gold juga kita cukup menarik ketika tingkat suku bunga diumumkan pada hari Kamis besok ya. Sepertinya gold akan terus bergerak. Melemah atau menguat tergantung dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat nanti. Jadi para pelaku pasar saat ini sedang menantikan kebijakan tersebut, sehingga membawa pengaruh terhadap seluruh instrumen yang ada di PT Monex ini. Nah ini pergerakan untuk di oil untuk mingguan 4,55 kita dapat manfaatkan untuk mingguan sangat besar sekitar 40 juta rata-rata per minggu. Kemudian gold sekitar 37 dolar ya. $7 artinya sekitar 37 dolar sekitar 40 dolar untuk di gold pergerakan. Kemudian untuk bulanan lebih besar lagi. Margin requirement sedikit berbeda untuk di gold. Margin requirement untuk di crude oil adalah 2.000 ya, $2.000, sementara di gold masih tetap sama seperti halnya di currency yaitu $1.000. Contract size yang kita pergunakan di sini adalah 100 barrels untuk di oil dan 100 troy ounce di gold. Kemudian average spread Anda bisa lihat di sini dengan rata-rata sebesar $0,03, kemudian di gold $0,2. Kesempatan yang dapat kita pilih berdasarkan data yang kita dapat pada tahun 2015 kemarin berdasarkan Bank of International Settlement, ternyata pergerakan volume yang terjadi selama satu hari di forex market menempati posisi tertinggi, yaitu sekitar 5,5 triliun US dollar, cukup besar. Kemudian yang kedua di komoditi lebih rendah daripada di forex market, 40,9 juta dolar ya, 40,9 juta dolar. Nah ini kita bisa manfaatkan hanya di oil saja, 40,9 juta dolar. Kemudian di gold lebih rendah yaitu 18,1 juta. Nah ini kalau kita lihat di forex sendiri, apabila Anda bertransaksi di euro terhadap US dollar, spreadnya kecil disebabkan oleh volume transaksi yang terjadi di euro terhadap US dollar itu sangat besar, yaitu 1,3 triliun US dollar per hari. Selanjutnya ditempati oleh dolar yen dan pound sterling US dollar. Ini merupakan kesempatan bagi kita dikarenakan spread yang rendah yang terjadi di euro dolar maupun di dolar yen. Dikarenakan posisi jual pada satu saat sangat liquid sehingga transaksi cukup bergairah antara harga naik maupun harga turun. Selanjutnya, harga-harga yang terjadi di pasar derivatif seperti
currency maupun di komoditi yang ada di PT Monex di sini tidak dapat dimanipulasi dikarenakan volume yang sangat besar. Karena para pelaku pasar sendiri banyak sekali, minimal ada 5 para pelaku pasar yang dapat kita identifikasi berdasarkan Badan Bank of International Settlement, yaitu hedge funds, kemudian bank sentral, kemudian juga beberapa para pelaku pasar besar, dan para spekulan yang menempatkan posisinya sebagai tujuan untuk mengambil keuntungan saja, jadi bukan untuk pelindung nilai. Nah, ini yang menggerakkan pasar pada saat ini. Mungkin ada pertanyaan, Bu Sundaris? Lanjutkan. Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan, Pak Dwi. Silakan dilanjutkan. Nah, ini dia. Mengapa kita trading? Dikarenakan trading itu merupakan keputusan yang kita ambil secara mandiri. Jadi apabila Anda berusaha bisnis di real bisnis, kita mempergunakan orang untuk mengerjakan seluruh pekerjaan atau sebagian pekerjaan, kemudian juga manajerial untuk pengaturan jam untuk orang itu bekerja. Namun di trading sendiri kita tidak mempergunakan orang lain. Kita sendiri yang melaksanakan posisi. Nah, itu bisa saya contohkan bahwa kita tuh menjadi captain dari usaha kita sendiri. Jadi kita melaksanakan posisi kita sendiri. Kemudian juga Anda dapat memilih di sini, Anda sebagai trader pasif maupun trader aktif. Maksudnya apa? Apabila Anda menempatkan posisi sebagai trader aktif, Anda langsung menempatkan posisi sendiri dengan mengklik platform yang ada, posisi buy maupun posisi sell, secara fisik ya, buy dan sell, klik, kemudian Anda lihat pergerakan harga tersebut. Dan apabila Anda menempatkan posisi sebagai trader pasif, PT Monex Investindo Futures mempunyai tools yang disebut dengan Monex Trading Tools, yaitu copy trade. Anda tidak repot-repot untuk transaksi, tinggal melihat dari historical yang terjadi dan mengcopy para trader profesional seluruh dunia. Dan platform kita dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan mengklik salah satu sinyal yang Anda pilih. Jadi sinyalnya sendiri merupakan sinyal aktif, real, orang lain, kemudian kita lihat historical yang cukup bagus, Anda tinggal ikuti. Seluruh posisi buy akan diikuti oleh posisi buy Anda sendiri. Anda tidak perlu menganalisa secara dalam. Cukup dianalisa historical datanya, cukup bagus, per bulan pendapatan berapa persen, kemudian faktor resiko Anda bisa hitung nanti, dan dapat kita sesuaikan dengan dana yang kita punya. Jadi tidak tergantung dana dia seberapa besar, kita ikuti seberapa besar, tetapi dapat kita meminimalisasi dana tersebut dengan membesarkan margin maupun dengan mempergunakan fitur-fitur yang ada di Monex Trader, yaitu pembatasan resiko sekian persen dari yang Anda inginkan, tinggal klik, kemudian seekring yang ada di Monex Trader sendiri akan secara otomatis bekerja. Kemudian nanti kita dapat mempergunakan trading tools lainnya, dia memilih posisi pada saat ini, detik ini, posisi buy atau posisi sell dengan menggunakan auto chartis. Di akhir juga akan kita bahas mengenai hal itu. Baik, nah ini keunggulan trading. Kita sudah tahu modal yang dipakai juga tidak terlalu besar apabila Anda bandingkan dengan bisnis startup yang cukup besar maupun bisnis-bisnis lainnya, terutama properti ya, properti cukup besar. Tetapi di PT Monex Investindo Futures, modal yang kita pergunakan dimulai dari $500, Anda bisa bertransaksi, dan juga biaya yang cukup rendah di sini. Kemudian potensi hasil Anda dapat perkirakan untuk pergerakan berdasarkan range tadi. Jadi Anda targetkan secara 50 pips untuk pergerakan di euro, saya kira sangat gampang terjadi. Kemudian waktu juga tidak terbatas 24 jam karena pergerakan di forex sendiri 24 jam. Dan Anda dapat memilih waktu terbaik untuk Anda transaksi seperti ini. Untuk transaksi di currency maupun di komoditi. Seperti contohnya saat ini, pada jam Amerika terjadi fluktuasi yang terjadi cukup besar pada saat Amerika masuk sekitar pukul 7:30 malam hingga pukul 11 malam. Trader aktif biasanya memiliki yang memiliki jam terbang cukup bagus, dia memilih untuk masuk di pasar Amerika. Sementara trader pemula
selalu memilih waktu Asia pagi hari maupun waktu Eropa sekitar jam 3 sore. Saya rasa ada pertanyaan ini Bu Sundari? Ada komentar? Iya, Pak Dwi. Di sini ada pertanyaan mengenai copy trade. Jadi bagaimana cara Ya, melakukan copy trade di Monex? ya. Mengenai copy trade kita bahas seminar tersendiri, Pak. Jadi ini cukup panjang kita cerita. Nanti cara memilihnya seperti apa, kemudian cara mengaktifkan akun Anda seperti apa, nanti kita bahas Pak secara sendiri. Jadi apabila ingin lebih jauh mengenai copy trade ini, Bu Sundari bisa dicatat yang menginginkan siapa, nanti kita adakan webinar khusus mengenai copy trade, Bu Sundari. Oke, Pak. Jadi memang temanya berbeda ya, Pak ya, untuk copy trade dan yang Ya, sekarang karena kita bahas. butuh waktu yang cukup luas Bu, O- untuk membahas copy trade. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, memang ada risiko untuk transaksi di forex dan komoditi, namun risiko tersebut dapat diminimalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan strategi-strategi yang ada, kemudian juga kita dapat menghitung faktor-faktor stop order, kemudian berapa poin yang kita alokasikan, kemudian juga nanti kita mempelajari mengenai money management untuk intermediate maupun di advance ya, untuk money management. Nah, sebagai contoh, nah ini dia. Saya kasih lihat pergerakan harga emas 4 jam ya, 4 jam emas dimulai pada bulan Januari 2016 kemarin, harga turun kemudian dia naik. Kemudian Anda dapat mempergunakan satu indikator yang cukup bagus saya kira, yaitu average true range. Inilah yang kita pergunakan tadi, bagaimana sih cara untuk melihat rata-rata pergerakan harga. Itu namanya average true range. Dia akan mencari secara otomatis pergerakan harga selama 4 jam di emas ya, di emas yang di atas adalah emas SAUUSD. Ternyata untuk average true range yang dimulai pada 7 Januari hingga 8 Maret ini terus mengalami kenaikan. Range yang terjadi terus mengalami kenaikan. Saat ini terbaca di $9 ya. Ya, $9 untuk pergerakan di emas. Artinya harga naik, harga tertinggi dan terendah di emas yang terjadi adalah $9. Kemudian di pound sterling juga meningkat pada bulan Januari hingga pada bulan Maret ini sekitar 57 pips atau $570 ya pergerakan yang terjadi. Jadi kita bisa menempatkan apakah saat ini merupakan harga tertinggi atau terendah. Apabila kita analisa harga sekali angka $570 dimulai dari pembukaan tadi pagi, artinya telah memasuki masa jenuh untuk pergerakan dari rata-rata per 4 jam. Jadi kita bisa menempatkan posisi sell di situ karena harga telah menempati posisi jenuh atas atau overbought istilahnya. Apabila telah mendekati posisi yang rendah sekali, lebih dari 5 atau mendekati $57, kita dapat menempati posisi buy. Seperti itu kira-kira. Dan ini pergerakannya juga kita bisa lihat di berbagai macam currency. Anda tinggal klik average true range sehingga kita dapat melihat seluruhnya currency yang akan kita transaksikan. Nah, ini dia. Tergantung faktor resiko bagaimana Anda menyikapinya. Jadi kita dapat hitung itu. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Sundari? Nah, kita lanjutkan. Tidak Ini ada, yang Pak. disebut Silakan dengan dilanjutkan. auto chartis ya. Ini dia auto chartis. Ya, ini auto chartis Bu Sundari. Bentuknya seperti ini. Anda bisa download auto chartis ini di MetaTrader Anda, kemudian akan memberikan arahan bahwa saat ini pergerakan harga mengalami penurunan setelah breakout ke garis yang seperti ini yang saya tunjukkan ini. Artinya breakout di bawah, artinya posisi sell terbentuk, kemudian ini merupakan batasan untuk target profit. Ini dikasih lihat sama dia saat ini breakout, kemudian terjadi dia forecastkan di sini.
Kemudian probability yang kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini dia probability, kita bisa atur di sini. Sekitar probability yang kita pilih adalah di atas 70%. Nah, ini kita lihat, nah ini dia. Nah, kita pilih beberapa pattern, nanti memberikan pattern-pattern tersendiri AutoChartis, nanti diidentifikasi, kita pilih yang di atas 70% yang berwarna hijau ini, di atas 70%. Nah, inilah merupakan persentase terbaik yang diberikan secara otomatis di AutoChartis. 81% ini lebih bagus lagi. Dan ini Anda tidak perlu susah-susah lagi sebetulnya untuk melihat apakah ini pattern head and shoulder dan lain-lain, dikarenakan pattern ini akan diidentifikasi secara otomatis seperti itu. Dan ini selanjutnya euro dolar, seluruh instrumen yang ada di PT Monex Investindo Futures secara otomatis nanti dibaca oleh sinyal trading otomatis di AutoChartis ini. Kemudian arahnya juga cukup jelas di sini berdasarkan gambar posisi direction untuk up maupun forecast price juga terlihat dengan jelas. Batasan resiko saya kira ini terbatasi juga melihat di sini. Apabila Anda posisi buy di sini secara closing, kemudian bisa membedakan yang terjadi. Ya, ini merupakan wilayah target lanjutan. Nah, ini faktor risiko kita bisa hitung berapa yang kita canangkan atau berapa yang kita alokasikan untuk transaksi per satu lot. Kalau di sini terlihat di posisi buy di wilayah 1.950, kemudian apabila kita cut di 1.0850, nah ini hasil dari perkiraan resiko yang ada. Jadi cukup jelas sebelum masuk posisi kita tradingkan, kita rencanakan trading kita bahwa target profit berada di 1.22-an karena target sudah terbentuk di sini. Kemudian faktor resiko di sini kita tinggal hitung faktor risk and reward-nya bagaimana. Apabila masuk akal, masuk posisi. Apabila tidak masuk akal bagi kita, ya tidak usah masuk posisi. Jadi cukup jelas di sini, AutoChartis membantu kita untuk transaksi. Jadi tidak perlu susah-susah lagi menganalisa tarik garis dan lain-lain ya. Nah, ini telah digambarkan secara otomatis di garis-garis ini. Kemudian juga telah diperkirakan secara forecast pada saat itu di atas 70% target-target secara otomatis juga. Nah, ini. Kemudian juga sebagai contoh ini yang terlihat di sini null down, ya dia gambarkan secara otomatis nih. Kemudian target berada di atas, cut loss kita laksanakan di sini. Kita tinggal mengikuti arahan yang ada di AutoChartis. AutoChartis secara detail nanti akan kita bahas di seminar mengenai khusus AutoChartis. Jadi ada dua tools yang dapat kita pergunakan. Pertama tadi copy trade, kemudian AutoChartis khusus dari sementara ini. Rencana kita akan menambah tools-tools lainnya yang cukup menarik apabila sekitar bulan Juni kita ya apabila tidak ada hambatan kita ada tools baru ya di Monex yang akan kita launching lagi. Jadi semua tools ini akan membantu para investor untuk mengambil keputusan, untuk membantu keputusan kita. Keputusan seluruhnya berada di tangan investor, namun ini membantu harga akan kemana, kemudian penarikan garis yang rata-rata para traders sendiri merasa sulit ya menarik garis, dan ini yang terbaik atau itu betul atau salah, karena AutoChartis sendiri secara otomatis, secara matematis dia menarik garis ya secara sistematis dia. Kemudian juga membaca secara statistik yang ada di tools ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Apabila Anda ragu untuk mempergunakan AutoChartis, pilih yang di atas 80%. Tapi kesempatan untuk masuk posisi per hari juga jarang ya. Sehingga kesempatan itu juga akan terlewati. Tapi itu terserah para investor mempergunakan di atas 70 atau menempatkan posisi di atas 80%. Nah, ini contoh-contohnya untuk continuation untuk di gold, tradingnya seperti apa. Nah, ini. Nah, ini money management. Sekali lagi, money management itu berbeda dengan risk management, money management. Risk untuk penempatan resiko, money management selalu melihat keadaan lot. Jadi lot kita lihat yang merupakan satuan unit terkecil yang dapat kita transaksikan.
Di sini apabila Anda melaksanakan posisi, manakala harga total dari modal adalah 10.000, jumlah lot transaksi kita laksanakan adalah 1 lot. Itu merupakan yang tersehat ya, tersehat dari setiap transaksi. Jadi setiap 10.000 kita pergunakan 1 lot untuk menahan posisi. Jadi satu posisi ditahan oleh 9 posisi diam. Karena 1 lot itu adalah $1.000. Cukup aman saya kira untuk pergerakan di currency. Kemudian juga kita bisa lihat di sini yang disebut dengan fixed fractional. Jadi pengalinya ya, pengalinya. Nah, apabila Anda melaksanakan posisi mini lot atau yang kecil 0,1 lot, berarti modal yang dipergunakan bisa $1.000. 0,1 lot. Jadi selanjutnya kita hitung faktor-faktor pengali untuk lot disesuaikan dengan peningkatan modal. Jadi kita dapat manfaatkan secara disiplin hal ini. Ya, mungkin ada pertanyaan Bu Sundari? Iya, Pak Dwi. Tadi sempat dibahas ya mengenai fitur auto chartis yang bisa membantu kita, terutama yang masih baru ya untuk trading, untuk menentukan posisi ya Pak ya. Dan auto Ya. chartis ini bisa diaplikasikan ke seluruh produk yang ada di Monex ya Pak ya? Ya, semuanya terdata secara otomatis melalui web maupun melalui langsung di Monex Trader kita. Iya. Jadi dia gambar otomatis di situ. Oke, boleh. Tadi juga ada beberapa yang tertarik untuk ikut webinar mengenai copy trade dan mungkin ada yang ingin ikut webinar auto chartis, nanti bisa kita data dan kita ikut sertakan lagi pada webinar dengan tema yang lebih spesifik ya Pak ya. Oke, silakan Iya, dilanjutkan Pak betul. Dwi. Ya, pada akhirnya kita dapat membuka akun secara real di PT Monex Investindo sehingga tools-tools yang terjadi, tools-tools yang ada dapat kita manfaatkan secara real, Bu. Secara real. Caranya apa? Dengan membuka real trading, kita membuka account di sini, kemudian secara real juga tools-tools tersebut dapat kita manfaatkan. Saya rasa demikian beberapa ulasan singkat mengenai transaksi di pasar derivatif kita dengan memanfaatkan dari beberapa tools, kemudian juga trading dapat dimanfaatkan sebagai suatu bisnis dengan batasan-batasan tertentu, kemudian juga pembatasan-pembatasan resiko yang dapat kita pergunakan. Mungkin ada pertanyaan lain mengenai market atau bagaimana, Bu Sundari? Silakan. Oke, Pak Dwi, kalau kita lihat kan minggu ini ya, dimulai dari malam ini, besok, dan besok lusa, ada beberapa data yaitu mengenai interest rate dari beberapa negara ya, Pak Ya, ya. Nah, kalau ya. pengaruhnya terhadap pergerakan harga ini gimana ya, Pak ya, untuk interest rate yang akan keluar pada minggu ini? Ya, kalau kita melihat interest rate sendiri merupakan tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga. Rata-rata beberapa kawasan mempergunakan tingkat suku bunga negatif. Artinya apa? Artinya mereka berusaha untuk menaikkan tingkat inflasi. Secara fundamental bahwa interest rate sendiri merupakan instrumen yang dapat mengendalikan inflasi. Harapannya seperti itu. Saat ini inflasi yang ada di beberapa kawasan Eropa, Jepang itu sangat rendah, Bu. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sana sendiri tidak cukup mampu untuk memberikan hal yang positif terhadap nilai moneter atau kebijakan ekonomi maupun kemakmuran rakyatnya. Karena tidak ada pertumbuhan dari bisnis yang menggembirakan. Makanya target untuk inflasi setiap negara rata-rata berbeda, tapi rata-rata adalah 2%. 2% merupakan target inflasi yang cukup sehat. Selama angka 2% belum tersentuh, maka kebijakan yang dilaksanakan salah satunya adalah interest rate. Contohnya sekarang di Jepang menempatkan posisi interest rate yang minus 0,1%. Kemudian Swiss juga telah menempatkan posisi interest rate negatif dengan harapan lendingnya cukup lending rate atau bunga pinjaman cukup rendah sehingga orang banyak meminjam, kemudian orang juga banyak berusaha. Apabila banyak berusaha, berarti kebutuhan dengan perusahaan untuk mendapatkan modal itu sangat gampang sehingga
daya saing industri maupun daya saing dari para pedagang juga mempunyai bargaining yang bagus. Nah, targetnya seperti itu. Selain mengenai masalah stimulus yang terjadi di China juga telah menempatkan posisi ini, yaitu penambahan dana yang ada stimulus. Kemudian di Eropa juga sedang dilaksanakan stimulus. Nah, pada hari besok sekitar jam 2 subuh ya kalau nggak salah Bu Sundari, bahwa Amerika akan mengumumkan mengenai masalah interest rate sendiri. Pasar telah menantikan sudah beberapa bulan yang lalu bahwa interest rate Amerika diperkirakan akan dinaikkan. Tetapi dikarenakan ada gangguan kebijakan yang ada di China, turut mempengaruhi kebijakan di Amerika Serikat. China merupakan pesaing utama dagang di Amerika Serikat. Apabila China mengubah haluan ekonominya, karena sasaran ekonomi China sendiri atau tujuan ekonomi China sendiri beberapa persen larinya ke Amerika juga. Apabila China meremahkan mata uang dari yuan sendiri sehingga dolarnya cukup naik, ya itu akan mempengaruhi nilai dagang atau trade balance di Amerika Serikat karena ada pergerakan dari currency. Nah, karena pergerakan currency inilah di dolar melemah atau dolar menguat terhadap yuan, ketika Cina lebih lemah lagi, maka bargaining power untuk penjualan aset dari China lebih banyak, sehingga secara garis besar bahwa terjadi pendapatan yang cukup besar di China sana. Kemudian kita lihat di euro sendiri, partner dagang saat ini telah terlihat dengan melemahkan mata uangnya. Ya, euro sendiri cukup lemah ya mata uangnya, pergerakan mata uang. Begitu juga Inggris. Inggris kalau kita lihat selain masalah moneter juga terganggu dengan isu-isu dia akan keluar dari zona euro. Kemudian kita bisa lihat untuk akhir-akhir ini pound sterling mengalami penurunan terhadap dolar. Nah, ini saya kira faktor fundamental yang cukup mempengaruhi untuk pergerakan bulan ini. Dan spesialis untuk atau secara khusus kita bisa melihat pergerakan untuk di euro, pound sterling maupun di komoditi akan bergerak atau akan terjadi tingkat volatility yang tinggi pada besok ketika tingkat suku bunga diumumkan. Begitu kira-kira Bu Sundari penjelasan saya. Oke, Pak Dwi. Dan untuk kita jika ingin mengetahui mengenai berita-berita fundamental, itu semua ada di monexnews.com ya Pak ya? Ya, Dari betul. mulai berita terkini itu sangat update sekali setiap harinya, kemudian juga berita-berita ekonomi, dari mulai mata uang, komoditi, indeks saham, bahkan CFD, itu semua sudah bisa dibaca di monexnews.com gitu. Ada lagi tambahan mungkin Pak Dwi? Tidak ada Bu Sundari, ini sekilas untuk masalah untuk beginner ya, beginner sama sekali yang belum mengetahui masalah trading, dan ini ternyata setiap fundamental ekonomi yang diumumkan mempengaruhi terhadap pergerakan harga. Kemudian juga secara sekilas juga saya telah membahas mengenai auto chartis, trading tools secara otomatis, kemudian juga copy trade yang akan kita seminarkan nanti. Saya rasa demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan disimpulkan, Bu. Oke Pak Dwi, terima kasih. Tadi dari awal dibahas ya mengenai kunci keberhasilan dalam trading. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mental, strategi, serta dana. Juga kita ada faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan trading ya, di antaranya seperti fitur auto chartis atau copy trade, dan kita juga bisa terbantu oleh informasi-informasi fundamental yang disediakan di monexnews.com. Nah, Pak, terakhir ya Pak ya, ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan nih Pak, lebih baik kita mengambil posisi trading ketika ada berita Fed atau tidak Pak? Tergantung, kita kembalikan lagi ke investornya, Bu. Investor sendiri berdasarkan spektrum risiko kan ada 3. Pertama, dia sebagai investor moderat atau konservatif yang memiliki atau yang menginginkan risiko kecil. Nah, kalau konservatif selalu menunggu pasar itu tenang. Pasar tenang kapan? Pada saat sebelum diumumkan
atau dirilis berita besar. Berita besarnya apa? Berita besar juga terbagi antara leading indikator maupun indikator sesudahnya. Nah, leading indikator kita bisa lihat news impact yang cukup besar adalah interest rate. Kebetulan interest rate merupakan high impact, Bu, pertama. Kemudian kedua kita lihat pengumuman data tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, kita mengacu Amerika Serikat karena rata-rata mata uang kita bersinggungan dengan Amerika Serikat. Contohnya euro terhadap US dollar, pound sterling terhadap US dollar, Aussie terhadap US dollar, dolar Amerika Serikat terhadap yen, dan dolar Amerika Serikat terhadap Swiss. Nah, kalau konservatif dan juga konservatif, dia menunggu pasar tenang setelah diumumkan berita. Biasanya secara statistik, itu sekitar 45 menit setelah diumumkan berita, dia tenang. Kenapa tenang? Karena market akan bergejolak setelah atau sesaat diumumkan berita, dia langsung bergejolak. Itu ada hitungannya rata-rata. Contohnya di euro ya, euro kita bisa melihat pergerakan rata-rata saat berita diumumkan itu sekitar 70 pips ya, cukup besar, 70 hingga 80 pips. Pada saat tahun 2005 itu 150 pips, sekarang udah berkurang. Kemudian daripada memasuki wilayah badai tersebut ya, wilayah untuk turbulen tersebut, para konservatif trader atau konservatif investor menunggu saat yang sekitar 45 menit. Baru dia lihat posisi tertinggi yang terjadi di berapa, posisi terendah di berapa, dia memasuki posisi tertinggi untuk posisi buy maupun posisi terendah untuk posisi sell untuk konservatif. Apabila spekulatif, nah ini spekulatif beda lagi, Bu. Kalau spekulatif, dia menempatkan posisi sebelum dilaksanakan berita atau 5 menit sebelum dilaksanakan berita. Dia memanfaatkan gejolak yang cepat ke atas maupun ke bawah untuk menempatkan posisi. Dia pasang posisi pending order, buy atau sell. Dia tidak pedulikan harga naik dan sell. Kalau buy dia dapat, kalau sell dia dapat. Nah ini ada teknik tertentu untuk penempatan posisi para spekulan ini, spekulatif. Dan dia sanggup untuk memasuki turbulens harga pada saat harga terjadi kenaikan dan penurunan drastis. Dia juga hitung beberapa risiko yang ada, kemudian dia juga mempunyai skenario untuk penempatan posisi berdasarkan lot. Jadi biasanya lotnya digandakan kalau salah, Bu. Dia berani ke situ, itu spekulatif. Kemudian moderat, dia bisa menjadi spekulatif maupun menjadi konservatif. Seperti itu penjelasan saya, Bu, mengenai menyikapi pergerakan harga setiap saat news dirilis. Oke Pak Dwi, jadi kembali ke gaya trading masing-masing dari nasabah ya Pak ya, untuk menentukan kapan dia akan masuk posisi bertransaksi. Oke Pak Dwi. Biasanya ada economic indikator yang bisa dibaca, Bu. Di Monex News juga ada namanya kalender. Jam berapa rilisnya, forecastnya berapa, itu bisa dilihat di situ. Jadi kita tahu ya Pak ya kalau ada berita-berita yang impact-nya cukup besar terhadap pergerakan mata uang ya Pak Dwi ya. Ya, nanti kita bahas mengenai fundamental ini, Bu. Kita adakan webinar mengenai bagaimana cara membaca fundamental analisa, kemudian impact terhadap pergerakan harga. Oke, baik Pak Dwi. Lebih ke intermediate nanti, Bu ya. Oke, Pak Dwi. Nanti kita bertemu lagi di Monex Trading Seminar selanjutnya ya Pak ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk Monex Trading Seminar malam ini. Bagi para peserta yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan ke kontak personnya masing-masing, atau mungkin ada yang tertarik untuk ikut webinar selanjutnya mengenai auto chartis, atau copy trade, atau mengenai fundamental, nanti bisa menghubungi kontak person masing-masing di Monex. Saya rasa cukup sekian untuk Monex Trading Seminar malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa dan selamat malam.